Ini benar-benar terakhir nih ya, maaf. Setelah ini dialog sudah. Jadi Anda setelah menikah, nanti setelah hidup berumah tangga, ini bagian sudah berumah tangga ya. Ini tadi sebelum-sebelumnya materi untuk pranikah, ini sekarang materi terakhir untuk yang sudah berumah tangga. Karena ada yang hadir minoritas yang sudah berumah tangga. Ini materi untuk Anda sekarang. Tapi sekaligus nyambung, karena setelah Anda tahu pranikahnya, lalu Anda menikah kan, kelak dalam hidup berumah tangga, Anda secara umum akan melewati 5 fase kehidupan seperti ini. Ini teori psikologinya. Bisa iya, bisa tidak, dalam artian toh ini ilmu manusia. Bisa benar seperti itu, bisa juga tidak. Ini hanya dalam rangka untuk membuat kita menjadi mengerti fenomena-fenomena dalam hidup berumah tangga kita. Pertama, setelah menikah, Anda akan melewati apa yang disebut dengan romantic love. Romantic love itu orang menyebutnya dengan bulan madu, honeymoon. Suasana bulan madu itu sama dengan suasana orang jatuh cinta yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi berita bagusnya adalah romantic love itu suasananya menyenangkan banget. Itu berita bagusnya. Suasananya happy, menyenangkan, semuanya serba indah. Itu suasana romantic love. Berita bagusnya. Berita buruknya, dia akan berakhir. Nomor 1. Kapan berakhirnya? Rata-rata studi psikologi mengatakan bahwa romantic love itu umurnya kira-kira antara 3 sampai 5 tahun saja. Bisa kurang dari 3 tahun, bisa lebih dari 5 tahun, tapi nggak banyak-banyak lebihnya. Umurnya kira-kira 3 sampai 5 tahun saja. Berita buruk kedua adalah romantic love itu bisa dikredit ketika orang pacaran dan jatuh cinta sebelum menikah. Masa orang jatuh cinta itu mengkredit masa romantic love. Jadi kalau ada orang pacaran, lalu kemudian dia sudah happy dengan pacarannya itu, lalu kemudian 3 tahun pacaran, lalu dia menikah, dia sudah tinggal sisa-sisa romantic love karena sudah terkredit sebelum menikah. Ini yang bisa menjelaskan mengapa ada orang pacaran sekian lama, setelah menikah berantem, tidak pernah melewati romantic love karena sudah habis semua diambil ketika sebelum menikah. Begitu menikah, langsung masuk fase kedua, distress. Ingat, fase pertama berbatas waktu, kira-kira hanya 3 sampai 5 tahun saja. Rasanya kayak di awang-awang, kayak di langit, indah semuanya. Setelah itu berakhir, maka pelan-pelan dari langit akan turun ke bumi. Itulah fase distress. Orang mulai kecewa dengan pasangannya, orang mulai berantem dengan pasangannya, mulai konflik, mulai tidak nyaman, mulai sedih, mulai kecewa, mulai terluka oleh pasangannya. Aku tidak menyangka kalau menikah dengan aktivis dakwah ternyata kayak begini jadinya. Aku mengira semuanya indah, ternyata kayak begini. Aku menyesal nikah dengan aktivis dakwah. Dulu di masa romantic love, semua kelemahan, kekurangan pasangan serba dimaafkan dan semuanya tampak indah. Setelah melewati fase distress, semua yang lemah tampak lemah, semua yang salah tampak salah. Itu yang sering diceritakan orang. Di fase romantic love, istrinya terantuk batu, aduh sayang kakimu sakit ya, mana aduh nakal banget batunya. Di fase distress, matamu ditaruh di mana? Itu fase distress. Punya mata nggak ngelihat batu segede ini. Itu bukan gurauan, tapi itu adalah fase romantic love yang hilang karena sudah habis fasenya, beranjak ke fase distress. Kalau mereka bisa melewatinya, disappointment atau distress ini, maka akan masuk fase ketiga yang namanya knowledge and awareness, yaitu mereka saling mulai mengenali lagi. Kita dulu masa ta'aruf, awal-awal ta'aruf sebelum nikah gitu ya. Terus di masa romantic love juga mulai ta'aruf, menambah ta'aruf. Tapi begitu distress, kayak berantakan semuanya. Yang semula kita menata puzzle ini seakan-akan sudah mulai agak rapi gitu ya. Di mata distress berantakan lagi. Berantem, konflik, kecewa, nyesel, nyesek. Ini yang kita menjelaskan. Mengapa 40 perceraian tiap jam tadi terjadi sebagian besarnya pada umur pernikahan di bawah 5 tahun. Ini menjelaskan bahwa orang selesai masa romantic love-nya, masuk fase distress, nggak bisa melewati masa itu, akhirnya milih, sudahlah kita bercerai saja. Ternyata menikah tidak membahagiakan aku. Tadi sudah saya kasih kata kunci di depan, kalau ketemu masa tidak bahagia, ingatlah, banyak tujuan mulia dari pernikahan. Tujuan nikah bukan hanya untuk seneng-seneng. Jadi begitu ketemu tidak senangnya, pahami, karena ini jalan yang harus kita tempuh untuk membangun peradaban. Kadang-kadang ada nggak senengnya. Jadi begitu nggak seneng itu, sabar. Kenapa? Itu nanti berlalu. Orang mengatakan badai pasti berlalu. Ya, tapi itu separuh kalimatnya, yang separuhnya lagi sering nggak diucapkan. Orang sudah merasa kalau sudah selesai ini, berarti selesai semuanya. Enggak. Kan
belum selesai kalimatnya. Badai pasti berlalu dan pasti akan datang badai lagi, kan begitu kalimatnya. Tapi orang cuma senang dengan yang di depan itu doang ya, yang belakangnya nggak diomongin. Knowledge dan awareness ini orang mulai mengenali. Mohon maaf ya, kalau Anda tidak tahu bahasa Jawa, nanti tolong diterjemahkan. Knowledge dan awareness ini kalau dalam bahasa Jawanya yang paling pas itu kata-kata niteni. Apa bahasa Cilegonnya apa? Mencirikan. Niteni itu lebih dari mencirikan, lebih dalam dari mencirikan. Jadi gini, misalnya orang hidup berumah tangga sudah 10 tahun ya, maka saling mengenal pasangannya dengan lebih baik, lebih detail. Oh, dia kalau tidur begini, kalau makan begini, kalau dia berjalan begini, berpakaian begini, saling mengenalinya. Niteni. Jadi begini membuat dia marah, begini membuat dia tersenyum, begini membuat dia tertawa. Niteni. Mengetahui segala sesuatu. Mencirikan, ngerti detail-detailnya gitu ya. Ini di fase ini suami istri mulai memahami pentingnya hidup berumah tangga secara happy, maka kemudian mereka mulai belajar. Baca buku, ikut seminar, bertanya kepada orang yang senior, bertanya bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup berumah tangga. Itu fase ketiga, fase pembelajaran dan pengenalan. Kalau berhasil mereka lalui, masuk fase keempat, transformation, itu adalah hubungan yang mendalam, bukan saja mengenal, tapi menerima. Jadi gini, misalnya ya, contohnya, suami istri ini setelah nikah ini di masa romantis love indah semuanya. Hal-hal yang kurang, hal-hal yang nggak enak gitu semuanya menjadi enak di masa romantic love itu. Misalnya suaminya ternyata kalau tidur ngorok. Ngorok itu apa? Mendengkur, ngerti? Ngorok ngerti ya? Ngerti? Enggak? Pernah dengar orang ngorok? Jadi kalau ngorok itu di fase romantic love itu dinikmati. Aku belum pernah mendengar musik yang lebih indah daripada bunyi ngorokmu gitu. Itu dinikmati. Itu diawang-awang. Begitu distres, mulai masuk fase kedua. Kamu bisa nggak sih berhenti ngorok? Ngerti nggak? Aku terganggu, nggak bisa tidur. Besok aku harus bekerja. Kamu ngorok terus begitu. Aku nggak bisa konsentrasi, bla bla bla. Marah-marah gara-gara istrinya atau suaminya ngorok. Fase kedua, distres, menyalah-nyalahkan. Kalau suami istri berantem gara-gara ngorok itu, sering saya beritahu begini, ngorok itu ada banyak cara untuk menghilangkannya. Kalau Anda klik di mesin pencari di internet ya, di mesin pencari, klik solusi tidur ngorok, ratusan akan muncul itu ya. Ini mungkin ada yang jualan online, jualan alat kayak begitu tuh ya. Itu yang dari yang murah-murah produk Cina itu 30.000 gitu, sampai yang agak mahal-mahal sampai 60.000, 100.000. Yang paling murah dari Cina itu terbuat dari karet untuk menjepit mulutnya. Jadi kalau solusi anti ngorok itu, lihat nanti ya. Ini beneran ya, atau Anda lihat nanti di mesin pencari di Google atau apa, klik solusi anti ngorok, banyak banget solusinya itu. Nah kalau mau begitu, kalau nggak tega mulut suaminya dijepit-jepit begini, itu ada cara yang paling sederhana untuk menghilangkan ngorok antara suami dan istri itu ya. Ini gampang banget bagi Anda, tidak perlu alat ya. Caranya satu aja, kalau tidur harus bareng, kalau bangun harus bareng. Dipastikan tidak ada yang ngorok. Ngorok terjadi karena satu bangun satu tidur, maka ada yang ngorok. Kalau dua-duanya bangun atau dua-duanya tidur, dijamin tidak ada yang ngorok. Sederhana banget. Ibu-ibu yang suka mempersoalkan suaminya ngorok itu loh, saya tanya, Bu, ibu ini terima nafkah rutin dari suaminya nggak? Misalnya bulanan dikasih uang nafkah dari suami? Iya dikasih Pak Ustaz. Ibu-ibu terima? Ya diterima. Lah nafkahnya diterima, ngoroknya ditolak lah piye? Terima ngoroknya, terima juga nafkahnya itu ya. Ini knowledge dan awareness itu mulai mengenal kan. Jadi setelah tadi disappointment, distress itu, kok kamu ngorok kayak begitu, bisa nggak kamu berhenti ngorok, marah-marah. Kalau di fase ketiga, oh ternyata memang suamiku itu ya ngorok begitu, semakin mengenali. Coba abang sekarang tidurnya miring kanan, dilihat, oh tetap ngorok. Coba bang sekarang miring kiri, oh tetap ngorok. Teletang bang, ngorok. Mengkurap, apa itu namanya mengkurap itu? Tengkurap, oh tetap ngorok. Jadi itu yang namanya knowledge dan awareness. Makin ngerti suamiku itu tidurnya dengan posisi apapun tetap ngorok. Nah, itu namanya knowledge dan awareness ya. Semakin mengerti, mengenal. Lalu kalau dia bisa mengelola itu sampai poin keempat, yang namanya transformation, itu dia akan mengatakan begini, dia menerima, sudahlah, mau diapakan pun dia tetap ngorok. Nah itu yang namanya fase keempat. Kalau yang ketiga tadi itu baru kenal, sudah ngerti, oh memang dia ngorok begitu. Mau posisi tidur kayak apa juga ngorok begitu. Fase keempatnya, terima.
ya sudahlah, mau diapain juga dia tetap ngorok. Itu fase keempatnya. Dan dia bisa mengatakan bersyukur suamiku ngorok, pertanda dia masih hidup. Kalau nggak ngorok berarti sudah nggak punya suami lagi gitu ya. Itu fase keempatnya. Setelah bisa melewati fase keempat, masuklah mereka kembali menemukan cinta yang namanya real love, cinta yang sesungguhnya, cinta yang sebenarnya. Dalam bahasa agama, saya sering mengkomparasikan makna romantic love itu sebagai dan real love sebagai rahmah. Dua-duanya kita dapatkan dalam hidup berumah tangga. Mawaddah, cinta yang menggebu-gebu, cinta yang membara. Rahmah, cinta yang mendalam. Romantic love, cinta yang sangat indah, luar biasa, menggebu-gebu coraknya. Real love, cinta yang sangat dewasa dan cinta yang sangat mendalam. Coraknya adalah persahabatan abadi suami istri. Suami dan istri itu hanyalah istilah fikih. Hakikatnya, suami dan istri harus menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Sahabat itu saling curhat. Sahabat itu seseorang yang kita rela menceritakan semua apapun tentang diri kita hanya kepada dia. Itulah sahabat. Sahabat adalah seseorang yang kita tuh rela dan betah berlama-lama mendengarkan cerita-cerita yang sama dari dia. Betah berlama-lama mendengarkan cerita-cerita yang sama dari dia. Itulah sahabat. Makna persahabatan seperti ini kelak akan dinikmati pada pasangan-pasangan yang sudah tua umurnya. Di masa pasangan muda Anda menikmati romantic love, itulah mawaddah yang Allah berikan kepada Anda. Di masa kita tua, kata John M. Gottman, dia punya laboratorium cinta di Amerika sana, dia mengamati perilaku orang dalam segala umur pernikahannya. Gottman bilang begini, tidak ada yang tersisa dari pasangan pengantin tua kecuali kualitas persahabatan mereka. Itulah real love, itulah rahmah. Kita bisa menikmati cinta sampai akhir hayat kita. Di masa pengantin muda, cinta yang menggelora. Di masa tuanya, cinta yang dewasa. Cinta sebagai orang-orang yang saling mencinta tanpa ada lagi sebab-sebab apa. Kalau romantic love, pengantin baru ditanya, kenapa kamu nikah dengan dia? Kalau laki-laki ditanya, kenapa kamu nikah dengan dia? Karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia putih, karena bla bla bla. Perempuan ditanya, kenapa kamu mau nikah dengan dia? Karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia maco, karena kumisnya penuh nggak separuh, maka saya menikah dengan dia. Tapi begitu kemudian ini sudah umur tua, kakek sudah 80 tahun, nenek 75 tahun, suami istri kakek nenek ini masih saling cinta satu dengan yang lainnya. Ditanya sama cucunya, kek kenapa sih masih mencintai nenek? Nenek kenapa masih mencintai kakek? Mereka berdua bahkan sudah tidak bisa menjelaskan sebab apa masih mencinta. Nggak ada lagi sebabnya. Cinta yang di luar batas-batas sebab, itulah cinta orang yang dewasa, real love. Orang yang bercerai dalam masa pernikahan mereka, di masa disappointment atau distress, hanyalah orang yang tidak sabar bahwa kalau masa itu berhasil mereka lewati, mereka akan kembali menemukan cinta baru mereka bersama pasangan lamanya. Jadi cinta kita akan terus-menerus ada sejak menikah awal sampai akhir hayat kita, sepanjang kita berada di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.